Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman semua. Dan saya harap kabar teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di sini perkenalkan saya Arif Ramadan dari TPHP Angkatan 2019. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas SGPP saya yang di sini memiliki judul Microwave irradiation alters the rheological properties and molecular structure of Hollis barley starch. Di sini saya Arif Ramadan dengan NIM 194444174 TP12551. Di sini terdapat 4 pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yaitu terdiri dari introduction, material and methods, research and discussion, dan yang terakhir adalah conclusion. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu introduction. Pati merupakan cadangan energi terpenting dalam tanaman. Ini merupakan semi kristalin karbohidrat, terutama terdiri dari dua bentuk biomakromolekul, yaitu amilopektin dan amilosa. Dan di sini perbedaan mengenai amilopektin dan amilosa telah banyak kita pelajari sebelumnya di mata kuliah EGPP. Dan struktur pati itu terdiri dari 5 tingkatan, yaitu yang pertama ada individual chains of starch molecule, yang kedua ada individual starch molecule, yang ketiga ada semi-crystalline lamellel, yang keempat ada starch granule growth rings, dan yang terakhir yang kelima itu adalah individual starch granule. Dan perbedaan dari tingkatan-tingkatan pati itu, dan 5 tingkatan ini, akan mempengaruhi penggunaannya dalam industri, di mana perubahan dalam tingkatan yang rendah akan menyebabkan perubahan struktur tingkatan tinggi, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan fisikokimia. Dan salah satu pengolahan yang dapat mengubah struktur pati adalah menggunakan microwave. Dan microwave treatment ini dapat mengubah fisikokimia properties pati, termasuk kemampuan menyerap air, kemampuan membengkak, sifat granula, rasio amilosa dengan amilopektin, termodinamika, sifat dielektrik, gelatinisasi, dan sifat pasting dari pati itu sendiri. Dengan demikian, struktur starch dapat dianalisis dengan pengaruh iradiasi microwave terhadap fisikokimia dan struktur properties dari starch itu sendiri. Hal ini sebelumnya telah dilakukan terhadap beras, gandum, millet, soba, kentang, dan yang lainnya. Akan tetapi, pembahasan mengenai hulles barley itu masih minim. Seperti yang kita ketahui, hulles barley merupakan makanan tradisional, food tradisional yang dapat ditemukan di masyarakat Tibet di Cina. Kemudian, hulles barley ini mengandung sekitar 60-70% pati dalam bentuk berat kering di bijinya itu. Dan hal ini merupakan dapat dikatakan bahwasannya hulles barley ini merupakan salah satu sumber pati ya, sumber pati dan berpotensi sebagai sumber daya berkelanjutan untuk industri pangan ke depannya. Seperti itu. Seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, namun pengaruh continuous microwave irradiation terhadap sifat rheological dan struktur molekul dari hulles barley starch masih belum diteliti. Dalam penelitian ini, perubahan sifat rheological pati setelah perlakuan continuous microwave irradiation akan dipelajari dengan steady shear and dynamic oscillatory measurement. Sementara itu, akan dianalisis dua tingkatan struktur pati, yaitu distribusi panjang rantai dan ukuran molekul dari hulles barley pati tersebut setelah dilakukan perlakuan continuous microwave irradiation seperti itu. Oke, kita memasuki bahasan yang selanjutnya, yaitu material and methods. Di sini terdiri dari materialnya, yaitu hulles barley kernels, kan kemudian di sini nanti akan dilakukan preparasi, di mana hulles barley kernelsnya itu akan diberi perlakuan microwave dengan beberapa tingkatan waktu ya, yaitu di sini dalam pengujian ini dilakukan dengan 60, 120, dan 180 detik dengan perbedaan microwave power itu sendiri juga. Nanti bakalan dibahas lebih lanjut di research and discussion. Kemudian ada rheological measurement, di sini dihitung steady flow properties dan dynamic escalatory properties. Dan kemudian yang terakhir itu yang keempat ada analysis of chain length distribution, di mana menggunakan metode sex escalation chromatography
Dan statistical analysis menggunakan ANOVA, dan ANOVA ini telah banyak kita pelajari ya di praktikum dan lain sebagainya. Oke, kita memasuki inti dari pembahasan review jurnal hari ini, yaitu result and discussion. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu Stedisher Rheological Properties. Di sini teman-teman bisa melihat bahwasannya sampel yang digunakan yaitu ada dua bentuk, ada dua jenis. Yang pertama itu ada in-kernel, yang kedua itu adalah isolate. Dan seperti yang saya katakan tadi, di sini microwave yang digunakan itu treatmentnya itu berbeda-beda. Ada yang 0, 60 second, 120 second, dan 180 second. Dan microwave power yang digunakan juga bervariasi, yaitu 0, 640, 720, dan 800 powernya, seperti itu. Dan pada hasil tabel 1 di sini, teman-teman bisa melihat bahwasannya nilai N yang diperoleh dari kedua jenis sampel yang telah diberikan perlakuan ya, memiliki nilai N yang itu lebih kecil daripada 1, di mana nilai N lebih kecil dari 1 menandakan bahwa keseluruhan sampel memiliki sifat pseudoplastis. Dan hal ini merupakan bentuk self-thinning behavior ya, yang artinya itu bahwasannya rata-rata disrupsi dari keterikatan molekul itu lebih besar dibandingkan dengan rata-rata reformasi dari peningkatan cell rates. Hasilnya, terjadi penurunan viskositas pada kedua bentuk sampel itu. Dan selama pelakuan sharing, di sini teman-teman bisa melihat menurunkan nilai K pada kedua sampel itu turun dan meningkatkan nilai N. Di sini cenderung nilai N-nya itu naik, yang menunjukkan terjadi lebih sedikit pengentalan, lebih banyak penipisan, yang menandakan bahwa gel pati itu lebih elastis. Dan selama upward sharing yang di table itu bisa dilihat nilai dari N value dari isolate MWI HBS itu tidak meningkat secara signifikan, tetapi mengalami perubahan yang cepat selama waktu pemrosesan dan power maksimum. Di sini teman-teman bisa melihat fokus ke sampel isolate MWI HBS dengan microwave time-nya itu 180 second dan microwave power-nya itu 800. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya N value-nya itu mengalami perubahan yang sangat signifikan, yang sebelumnya diberi microwave power 720 itu kan 0,184. Dan di waktu microwave power-nya 800, dia itu berubah N value itu menjadi 0,256. Dan ini mengalami perubahan yang cepat ya selama waktu pemrosesan dan power maksimum. Dan ini menandakan bahwasannya kondisi perlakuan maksimum itu memiliki dampak terbesar pada sifat gelatinisasi dan termodinamika. Seperti itu. Dan di sini kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu dynamic rheological properties, di mana rheological properties itu diatur oleh komposisi kimia, dimensi granula pati, struktur molekul pati, dan interaksi granula-granula yang menggambarkan sifat viskoelastis dari pati selama gelatinisasi pati yang bergantung pada suhu, retrogradasi, dan sifat viskoelastik pati saat perubahan tegangan yang diukur secara berkala. Dan di sini pada tabel 2 itu terdapat beberapa tanda ya, di mana tanda G strip 1 itu menandakan storage modulus, dan tanda G petik 2 itu menandakan loss modulus, yaitu kemampuan menyimpan dan membuang energi, seperti itu. Dan G petik 1 itu menandakan elastisitas dari sampel, dan yang G strip ini tanda petik 2 itu menandakan viskositas dari pati itu. Dan di situ juga terdapat tangen. Di sini tangen itu menjelaskan kemampuan viskositas dari semi solid. Dan tanda-tanda yang terdapat pada tabel itu menandakan memiliki arti seperti pada gambar yang di bawah itu, di mana Tg max itu merupakan temperatur ketika G itu mencapai pemanasan maksimum during heating, seperti itu. Dan tanda-tanda lainnya teman-teman bisa baca sendiri di situ. Dan dari tabel 2 ini hasilnya apa? Hasilnya selama proses pemanasan berlangsung, yaitu dari 25 sampai 90 derajat Celcius, seperti nanti teman-teman bisa cek di pengertian tanda-tanda tadi, seperti itu ada pemanasan, itu tandanya apa, seperti itu.
Dan di situ menandakan bahwasanya iradiasi sama pemanasan 25-90 derajat Celcius itu amilosa itu mengalami larut, dan iradiasi gelombang microwave dapat merusak stabilitas dari molekul. Dan pada sampel internal HBS MWI itu cenderung memiliki tangge max yang lebih tinggi dibandingkan dengan sampel isolat MWI HBS. Dan hal ini menandakan bahwa berarti bahwa dibandingkan dengan HBS MWI terisolasi, maka sampel MWI HBS di dalam kernel yang internal MWI HBS itu memiliki viskositas yang lebih tinggi daripada elastisitas setelah diberikan perlakuan seperti itu. Kemudian di sini kita memasuki pembahasan ketiga, yaitu internal molecular structure analysis by chain length distribution. Di sini terdapat tabel 3, yaitu chain length distribution of native and microwave thread coolest barley starts. Di sini teman-teman bisa lihat pada kedua sampel, yang internal sama yang isolate, itu pada weight based chain length distribution-nya yang A, B, B2, dan B3 itu tidak mengalami perubahan yang signifikan, di mana kita lihat bahwasannya setelah beberapa perlakuan ya, menggunakan perbedaan waktu, menggunakan beberapa perbedaan kekuatan microwave power itu cenderung sama ya, weight based chain length distribution-nya seperti itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, tabel 3 itu menunjukkan bahwa chain length distribution dari chains A dan B itu tidak berubah secara signifikan setelah diberi perlakuan treatment. Teman-teman bisa lihat tadi bahwasanya hasilnya itu tidak mengalami perubahan yang secara signifikan ya. Dan rheological properties yang sebelumnya itu mengalami perubahan signifikan karena setelah treatment, sedangkan chain length distribution itu tidak berubah secara signifikan. Sehingga perlu dilakukan pengukuran dengan menggunakan size escalation chromatografi seperti itu. Dan kita memasuki pembahasan terakhir. Di sini ada molecular size distribution determined by size escalation chromatography, di mana terdapat dua gambar ya di sini. Yang gambar pertama itu dari sampel in kernel, dan gambar yang kedua itu dari sampel isolate. Dan dalam jurnal yang saya review itu dijelaskan bahwasannya perubahan struktur molekul pati seperti ukuran dan distribusi ukuran itu masih belum jelas. Dan sehingga di sini tetapi perlu digarisbawahi bahwasannya length of branch chains yang A dan B-nya itu secara umumnya, secara dasarnya itu tidak mengalami perubahan ya. Dan tetapi ukuran molekulnya di sini jelas mengalami perubahan, jelas mengalami berkurang. Dengan demikian itu treatment continuous microwave mungkin dapat fokus terhadap struktur helix ganda dan memotong cabang C ya, bukan cabang eksternal dari amilopektin itu sendiri seperti itu. Dan kesimpulan dari jurnal ini adalah microwave irradiation alters ini dapat mengubah sifat rheologi dan struktur molekul dari internal starch dan isolate starch dari Coolest barley dengan perlakuan kondisi microwave yang berbeda. Dan terjadi perubahan yang signifikan di antara sifat pati internal starch dan isolate starch. Kemudian ada microwave irradiation itu dapat mengubah sifat rheological di antara internal starch dan isolate starch, di mana pada perubahan yang terjadi secara signifikan itu terjadi pada sampel incarnate starch. Dan distribusi panjang rantai A dan rantai B itu tidak menunjukkan perubahan yang signifikan sehingga tidak ada kerusakan struktur cabang yang jelas seperti itu. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Dan apabila dalam penyampaian video ini terdapat kesalahan, baik itu dalam penyampaian tutur kata dan lain hal dan lain sebagainya, saya memohon maaf kepada teman-teman. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.